1 Petrus pasal 4, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kita stop dulu di ayat 1. 1 Petrus 4 ini masih bergabung dengan perikop dari 1 Petrus 3, perikop yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Perikopnya menderita dengan sabar. Jadi selesai di ayat 22 1 Petrus 3, lanjut di 1 Petrus pasal 4. Kenapa di situ dituliskan jadi? Kata jadi, kenapa dikatakan jadi? Itu semua dari ayat 22 ke ayat 13 yang kita sudah baca kemarin di 1 Petrus 3, menderita dengan sabar. Itu perikopnya. Nah, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kristus menderita penderitaan badani itu dengan sabar kan, nggak sambil ngeluh-ngeluh, nggak sambil marah-marah sama bapaknya, nggak sambil bilang kembalikan saya ke surga, ternyata aku dikirim ke bumi ini hanya menderita, hanya diolok-olok, hanya dihianati muridku, hanya dicambuk dengan cambuk, dimahkotai duri. Tuhan menderita dengan sabar. Tuhan Yesus menderita dengan sabar penderitaan badani yang dialami. Dan karena dia sabar, dia tekun, dia taat sampai mati, dia memberi keteladanan itu kepada kita. Jadi dikatakan, jadi karena Kristus yang telah menderita penderitaan badani, Yesus memberi teladan kepada kita, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi kita diajar oleh Petrus di sini tidak mempersenjatai diri dengan senapan yang besar-besar, tidak mempersenjatai diri dengan bambu runcing. Kalau yang dulu-dulu ya, pahlawan-pahlawan dulu pakai bambu runcing atau pakai bom. Ternyata Petrus ngajarin kita di sini, kita pun harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang mana? Kristus telah menderita penderitaan badani. Jadi kalau kita menderita penderitaan badani hari ini, kita taruh pikiran Kristus kepada kita dan kita bilang, Kristus telah menderita penderitaan badani sebelumnya. Dia sudah melewatinya, dia menang di dalam penderitaan badani. Kalau saya percaya kepada Kristus, dia ada di dalam saya, dia beri kekuatan untuk penderitaan yang aku alami hari ini. Penderitaan badani apa yang bisa dialami oleh manusia hari ini? Penderitaan karena teraniaya, mungkin dari bos di pekerjaan, teraniaya dari pasangan, teraniaya dari mungkin orang tua. Ada juga orang tua yang menganiaya anak, atau anak menganiaya orang tuanya, atau mertua aniaya menantu, atau menantu aniaya mertua. Banyak sekali relasi-relasi di dalam hidup yang bisa membuat penderitaan badani. Atau memang juga ada yang karena dipukul, ada, semua bisa ada kasus-kasus yang terjadi yang bisa membuat penderitaan badani di dalam hidup. Nah, karena dikatakan di sini, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kenapa sampai Petrus mengatakan di sini? Karena saat kita mengalami penderitaan badani yang tidak sanggup kita hadapi lagi, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup hadapi, tetapi Engkau yang beri kekuatan kepadaku. Sehingga kadang kita lihat ya orang-orang yang sudah menderita sekali, mungkin di dalam sakit penyakit juga, di dalam penderitaan hatinya, batinnya yang terluka oleh pasangan atau di pekerjaan, tetapi kok bisa kuat hadapi? Karena ada Tuhan yang beri kekuatan. Enggak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Dia yang memberikan senantiasa pertolongan. Dan di sana dikatakan ia telah berhenti berbuat dosa. Sakit, penderitaan akan membuat kita sadar bahwa kekuatan kita tidak seberapa kalau tidak ada Tuhan yang menolong kita.
Ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apa maksud Petrus di sini tentang waktu yang sisa? Waktu yang Tuhan masih perkenankan kepada kita untuk kita hidupi. Waktu di mana masih disebut hari ini. Kalau hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026, Tuhan masih berikan kita waktu untuk hidup. Inilah waktu yang sisa itu. Mari jangan pergunakan menurut keinginan manusia, menurut keinginan dan kehendak hati kita sendiri, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Waktu kita, usia kita hari ini berapa? Kalau saya sudah 55, mau jalan 56. Kalau selama ini waktu saya sudah begitu banyak sebelumnya saya pakai untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, ngikutin orang-orang yang ngajak ke sana kemari tanpa ada tujuan. Saya mau mulai mengganti cara hidup saya. Saya mau pakai hidup saya untuk melakukan kehendak Dia. Apa yang Tuhan mau. Biar teman-teman lagi pergi ketawa-ketawa, enak-enak ngopi-ngopi, tapi kalau waktu saya ikut kelas pemuridan, saya tutup waktu saya untuk itu. Saya kelas pemuridan setiap hari Selasa dan hari Rabu, kadang masih ada tambahan. Saya tutup itu untuk tidak terima jam kerja, saya nggak terima jalan-jalan sama teman, karena saya memberi diri saya untuk ikut kelas pemuridan. Saya mau belajar diperbaiki oleh Tuhan, saya mau belajar ditransformasi oleh Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, coba cek kembali hidup kita. Apakah sebelumnya saya termasuk di dalam hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang? Berbaliklah hari ini. Saat kita dengar firman-Nya yang masih disebut hari ini, jangan keraskan hati dengan tinggal terus di dalam keenakan-keenakan kita dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ada yang akan heran, dulu kalau dipanggil cepat sekali datang. Dulu ketawa-ketawa, gosipin teman, lancar sekali gosip. Dulu kalau kita kritik orang, tambah banyak, lebih banyak kritikan yang keluar dari dia. Kok sekarang beda ya? Sekarang kalau kita kritik, dia diam saja. Dia nggak tambah-tambahin. Dia nggak kipas-kipas kalau kita lagi cerita orang. Nah, karena dia mau ditransformasi. Mari kita mau ditransformasi hidup kita oleh firman Tuhan. Nah, kalau dulu kita pernah hidup seperti itu dan orang-orang, teman-teman kita mulai ketawain kita, sudah sok rohani sekarang. Terserah orang mau bilang apa. Yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti semua perbuatan kita adalah kita sendiri, bukan teman kita. Jadi yang akan menikmati upah juga dari perbuatan yang kita lakukan karena mengikuti perintahnya, kita juga, bukan orang lain. Jadi bikinlah pilihan untuk diri saudara sendiri. Jangan pikir, saya bikin ini untuk mama saya bikin ini untuk kakak saya. Tidak. Yang kita bikin adalah untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita memilih yang baik dan teman-teman kita mau ketawain kita, silahkan. Nanti kita bisa malah mengambil mereka, mengajak mereka bersama-sama. Kalau mereka melihat betul ada perubahan yang ada pada teman saya ini dan perubahan yang baik. Jadi latih dulu diri kita, persiapkan dulu diri kita yang dulunya mencemplungkan diri bareng-bareng di bagian-bagian mungkin cuma suka belanja-belanja, habisin uang suami, suami marah-marah, tidak ada dipakai makan karena istri suka beli tas, beli sepatu, beli semua-semua, dan ternyata itu di dalam keluarga menjadi masalah. Mari tinggalkan hal-hal yang lama seperti itu. Ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ingat selalu,
Setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, kita akan pertanggungjawabkan satu hari nanti di hadapan Tuhan. Jadi sekalipun orang tidak lihat apa yang kita lakukan, taulah dan ingatlah bahwa ada Tuhan yang melihat semuanya itu, yang kepadanya kita akan pertanggungjawabkan nantinya. Mungkin pasangan kita tidak lihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan yang maha mengetahui, melihat semuanya, dan satu hari nanti Dia akan tanya kita, apa yang kamu lakukan di hari itu? Apa yang kamu pikirkan dalam pikiranmu yang jahat? Sehingga mari terus kita terapi pikiran kita supaya kita tawan segala pikiran-pikiran yang tidak serupa, yang tidak seperti pikiran Kristus, yang tidak seperti perasaan dan kehendak Kristus. Taklukkan itu kepada Kristus supaya kita dari hari ke hari menjadi tawanan roh, bukan tawanan daging. Karena kalau kita memberi hidup kita ditawan oleh daging, kita akan ditarik ke sana, ke semua keinginan-keinginan daging kita. Tapi saat kita ditawan oleh roh, kita berikan pikiran kita ditawan, ditaklukkan kepada Kristus, kita akan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Ayat 6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya di sini ada orang yang tidak dapat berdoa. Pernah nggak ngalami seperti itu? Saya nggak bisa berdoa, saya sudah mau sekali doa, saya duduk di kamar sendiri, tapi nggak bisa doa. Kenapa? Karena tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena tidak menguasai diri. Pikiran kesana kemari, pikiran ngingat utang, pikiran ngingat suami, pikiran ngingat istri yang mungkin lagi macam-macam perbuatannya, pikiran ingat anak, bagaimana masa depan anak saya, pikiran lagi ingat kalau ada di daerah tertentu, mau pesta ini dan mau kumpulin duit banyak-banyak. Pikiran kesana kemari membuat kita tidak tenang karena tidak bisa menguasai diri. Karena itu Rasul Petrus mengajar kita hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat kesudahannya. Kalau kita pikir ya masih lama lah saya di dunia ini, saya baru umur 55, kalau saya bisa masih tinggal sampai umur 85 atau 90, masih banyak lah waktu saya mau pakai hidup saya hari ini untuk menikmati hidupku di bumi. Jangan pikir seperti itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mungkin waktunya kita sudah akan selesai besok atau minggu depan, kita tidak pernah tahu hidup kita. Kalau kita tidak mengisi hari-hari kita, waktu kita dengan kebenaran-kebenarannya, hidup seturut kehendaknya, di depan Dia nanti kita akan pertanggungjawabkan. Mari kuasai diri kita, kuasai pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, supaya kita jadi tenang dan dapat berdoa. Dapat berdoa itu firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Nah, saat kita baca firman, kita renungkan firman, kita sudah berdoa karena kita berkomunikasi dengan Dia. Karena doa adalah relasi kita dengan Tuhan. Yang berikut ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Petrus ini banyak kali mengajarkan tentang mengasihi dengan sungguh-sungguh ya. Kita udah baca sebelumnya di 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini Petrus sudah sampaikan di pasal 1, diulang lagi ini di pasal 4 ayat yang ke-8, tetapi yang terutama. Berarti kan ada yang gak utama, ada yang kita perlu prioritaskan, yang terutama itulah yang diprioritaskan. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, jangan asal-asalan mengasihi. Kasihi orang di depan saudara, berikan yang terbaik, jangan asal-asalan ya. Seperti mengasihi Tuhan dulu. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, akal budi, maka kita akan mengasihi juga sesama kita dengan sungguh-sungguh. Ternyata kasih menutupi banyak sekali dosa.
Karena kasih, ada dosa-dosa yang dilakukan pasangan kita bisa ditutupi dosanya karena kasih seorang istri, kasih seorang suami kepada pasangannya, atau kasih seorang ibu kepada anak-anaknya, kasih seorang ayah kepada anak-anaknya bisa menutupi banyak sekali dosa. Ini firman Tuhan yang katakan, kasihilah seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kita bisa memberi tumpangan tapi di belakang sungut-sungut, marah-marah. Tidak ada gunanya, sudah capek terima orang, urus orang tidak ada gunanya karena sungut-sungut di hati. Terimalah orang menumpang di rumah. Terimalah, berilah tumpangan tetapi dengan tulus hati, dengan murni kita menerima. Kita berikan yang terbaik bukan karena terpaksa, bukan dengan sungut-sungut, atau bukan supaya orang puji-puji, atau bukan supaya orang lihat rumah saya bagus. Terima, berilah orang tumpangan karena memang ada kasih yang tulus dari hati kita. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita semua mendapat kasih karunia Allah, diberikan karunia berbeda-beda, setiap kita unik. Ada karunia-karunia tersendiri yang kita punya. Kalau kita punya karunia melayani, layanilah. Kalau kita punya karunia menasehati, nasehatilah. Kalau kita punya karunia untuk mendengar, dengarlah. Masing-masing kita punya karunia. Jangan lihat karunia orang lain. Karunia orang lain ada yang gampang berrelasi dengan orang lain, ada yang tidak. Nah, kita bersyukur dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan ternyata karunia itu tujuannya adalah untuk melayani seorang akan yang lain. Karunia itu bukan untuk memperkaya kita, bukan untuk cuma kita dipuji-puji, tetapi karunia itu Tuhan berikan kepada kita untuk melayani seorang akan yang lain. Karena di ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ternyata kita adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Setiap kita yang diberikan kasih karunia, uruslah kasih karunia itu dengan baik. Diurus artinya pergunakanlah dengan baik sesuai dengan kasih karunia yang diberikan. Mungkin Tuhan memberi kita karunia mendengar, uruslah telinga baik-baik, bersihkan telinga setiap hari. Maksudnya bersihkan, jangan pakai telinga untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Pakai telinga untuk mendengar yang baik, supaya nantinya yang masuk ke hati kita adalah hal yang baik. Atau kalau ada orang-orang yang butuh telinga kita untuk tempat menceritakan penderitaannya, pakai telinga kita dengan tenang. Kalau mulut kita yang diberi karunia, berikanlah nasihat sesuai dengan apa yang Tuhan kasih di dalam hati kita. Nah, bagaimana supaya mulut kita mengeluarkan hal yang baik? Isilah hati kita dengan hal-hal yang baik. Dari mana dapat hal yang baik? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan, sumber air jernih, sumber air murni yang nantinya akan mengeluarkan aliran air hidup kalau kita isi terus hati kita dengan air hidup, yaitu firman. Dan itu akan keluar dari mulut kalau diberi karunia untuk memberikan nasihat, untuk membuat orang adem saat lagi pusing, lagi tidak tenang. Kita berikan kata-kata yang menyejukkan. Pakai karunia kita, urus karunia kita dengan baik, sehingga karunia yang Tuhan berikan dapat kita pakai untuk melayani seorang akan yang lain. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pakailah semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing untuk memuliakan Tuhan. Kita diberi karunia berbicara, berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman. Ternyata saat kita diberi karunia, bukan hanya pendeta saja dari mimbar yang memberitakan firman. Saat kita diberi karunia berbicara, sekalipun kita tidak pendeta, tapi kita bisa pakai firman Tuhan yang kita isi dalam hati kita untuk memberi semangat baru kepada orang lain.
Kita nggak harus jadi pendeta untuk orang yang datang kepada kita menceritakan keluhan-keluhannya, masalah-masalahnya. Kita akan sampaikan firman yang kita sudah tahu. Tidak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil loh bagi orang yang percaya kepada Dia. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Jangan kamu nyerah. Berpengharapan terus dalam Tuhan. Itu sudah firman Tuhan yang disampaikan. Memberikan nasihat, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan semua yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan bagi Dia. Menderita sebagai Kristen, ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi akan ada itu nyala api siksaan yang datang pada kita. Nah, nyala api siksaan itu yang bukan api betul yang datang menyala-nyala di depan kita, tetapi mungkin kita melakukan yang baik kepada orang lain, tetapi kita dapat balasan yang kita nggak masuk akal melihatnya. Kok saya baik ya sama orang ini, tetapi balasannya seperti itu. Saya baik mengurus anak-anak contohnya, kok anak-anak berontak. Saya baik kepada pasangan, kok pasangan seperti ini. Apalagi kalau memang kita sudah tidak baik ya, bisa sekali dapat api yang menyala api siksaan. Nah, kalau ada seperti itu, Petrus mengajarkan kita hari ini bahwa janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi nyala api yang membakar, yang sakit, menyakiti kita itu sebagai ujian, seperti sesuatu yang terjadi luar biasa atas kita. Tetapi Petrus mengajarkan di ayat 13, sebaliknya bersukacitalah. Ini kurang lebih sama dengan pengajaran Yakobus ya. Yakobus mengajar di Yakobus 1 ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau Rasul Petrus di sini mengatakan sebaliknya bersukacitalah kalau kita mendapatkan nyala api siksaan. Artinya dalam kita mengalami pencobaan, mengalami ujian-ujian api yang panas, yang menyiksa daging kita, bersukacitalah, maksimum joy, seperti yang saya bagi tadi, ada tema dari kelas pemuridan yang kami ikuti, bermaksimum joy, bersukacita saat kita mengalami api siksaan. Orang akan bilang sekte ini, pengajaran sekte, kenapa orang mengalami ujian dibilang bersukacita? Alkitab yang menuliskan, Yakobus dan Rasul Petrus mengajarkan hal yang sama. Anggaplah satu kebahagiaan. Bagaimana mau bahagia kalau lagi menderita? Tetapi anggaplah supaya tetap hati bersukacita, tidak sibuk pikir penderitaan kita, malah kita tambah down, tambah tidak bisa makan, tambah tidak bisa tidur kalau kita cuma pikir-pikir penderitaan kita. Tetapi saat kita bersukacita, Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi hari ini. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ikut menderita seperti Kristus, tapi ada kemuliaan yang akan kita dapat. Ada kemuliaan, coba cek perjalanan hidup kita. Ada masa di mana kita sangat menderita, tapi saat kita setia terus taat kepada Dia, kita lihat bagaimana pada akhirnya penderitaan itu kita bilang, ya Tuhan terima kasih, ternyata lewat penderitaan itu Engkau mengajar saya lebih sabar, Engkau ajarin saya lebih kuat, Engkau ajarin saya lebih percaya kepadamu, Engkau tolong saya jadi tidak sombong. Karena kadang kita sombong kalau kita punya semua, tetapi saat ada api yang panas, nyala api siksaan datang, itu ternyata menolong kita untuk dibersihkan, dimurnikan, dan kita lebih senang saat hidup kita hidup dengan kerendahan hati. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ternyata diajarin juga oleh Petrus di ayat 14, supaya kita berbahagia jika kita dinista karena nama Kristus.
Kita dinista karena ya dia tidak bisa sekali lagi diajak-ajak seperti dulu. Dulu baru dipanggil ngafe-ngafe, oke langsung. Sekarang katanya nggak bisa. Saya lagi baca Alkitab, saya lagi kelas pemuridan, saya lagi ini. Bisa sekali ada seperti itu. Maaf ya, saya nggak bisa ditelepon kalau jam-jam begini karena saya lagi baca Alkitab. Bisa mereka bilang, yang dulu kita oke-oke saja semua. Bisa kita akan menerima seperti ini, dinista, diketawain orang-orang lain. Tetaplah teguh berdiri, karena yang akan menikmati nantinya kemuliaan yang Yesus alami akan kita alami juga saat kita setia mengikuti jejak-jejaknya selama kita hidup di bumi ini. Ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jangan, ini dinasehatin Rasul Petrus, jangan kita menderita karena kita membunuh atau kita mencuri atau kita jadi pengacau. Hati-hati, jangan jadi pengacau rumah tangga orang, itu juga. Dan jangan mengacaukan rumah tangga orang. Jangan mengacaukan satu sistem yang orang sudah bangun dan kita datang kacaukan. Mengacaukan relasi pertemanan, hati-hati. Baik kita bangun relasi dengan orang lain, jangan kita menjadi pengacau di sana. Jangan di sana kita menderita karena memang kita yang salah di situ. Nah, tetapi kalau kita menderita karena hidup sebagai orang percaya yang menghidupi firman, tidak apa-apa orang menertawai kita. Mungkin orang bilang, ngapain bicara sendiri? Katanya sebut ayat sampai 100 kali, 20 kali, 30 kali. Apa yang mereka bilang ya? Orang bisa bilang apa saja. Yang tahu apa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri. Dan kita tahu apa faedahnya yang kita lakukan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bersyukurlah kalau hari ini kita mau mempercayai Injil kebenaran Allah. Pasti ada upah yang menanti ketaatan, kesabaran, ketekunan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini ayat 18, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Sudah orang benar tetapi hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang yang berdosa. Mari terus melatih diri kita menjadi orang benar. Orang benar yang bagaimana? Orang benar adalah orang yang mendengarkan perintah-perintah Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan dan menjalaninya dalam hidupnya, menghidupinya, mempraktekkannya. Jangan cuma rajin mendengar, rajin membaca, tetapi tidak menjadi pelaku. Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Diajak di ayat yang terakhir ini, untuk kita rela menderita karena kehendak Allah, kita serahkan jiwa kita. Kehendak Allah kita serahkan jiwa, di mana di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, ada kehendak. Serahkan jiwa kita itu saat menderita, diizinkan menderita karena kehendak Allah. Mungkin pasangan menyakiti kita, mungkin pasangan menyakiti perasaan kita. Tetapi saat kita tahu kehendak Allah menolong saya supaya saya berdiri teguh di dalam pernikahan saya, sekalipun jiwaku terluka, sekalipun perasaanku terluka, tetapi itu ada kehendak Allah supaya nanti pasanganku diselamatkan, anak-anakku diselamatkan. Berdirilah teguh di dalam apa yang Tuhan sudah persatukan, karena ada firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan jangan dipisahkan oleh manusia. Tetapi kadang karena saking menderitanya itu jiwa, saking terlukanya perasaan akibat perbuatan pasangan, memilih untuk bercerai.
cerai saja, pulangkan aku pada orang tuaku, aku sudah tidak tahan penderitaan ini. Tetapi mari kita ingat firman Tuhan hari ini, jika kita harus menderita karena kehendak Allah, serahkanlah jiwa kita, serahkanlah perasaan kita, karena saat kita serahkan kepada Tuhan, kita nggak rasakan sakitnya lagi, kita dibius oleh firman Tuhan, kita diberi kekuatan oleh firman Tuhan, supaya tiba waktunya nanti, kita melihat buah dari ketekunan, buah dari kesetiaan, buah dari ketaatan mengikuti firman Tuhan. Kita melihat bersama-sama, anak cucu kita melihat opa omanya bersatu bersama-sama. Daripada waktu menderita sakit dan memilih untuk berkata, jiwaku menderita, aku milih untuk hidup bahagia dengan milih bercerai dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan yang sanggup memberi kekuatan, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sesakit-sakitnya perasaan kita, tapi saat kita serahkan kepada Tuhan, perkara sakit hati Tuhan akan urus, dan Tuhan akan bangkitkan kita sebagai istri atau sebagai suami yang semakin teguh dan kuat memegang firman Tuhan, dan Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan ngurus, memperbaiki hal-hal yang sudah rusak di dalam perjalanan hidup kita saat kita percaya kepada Dia. Bukan hanya dalam pernikahan, tetapi dalam hidup kita pribadi yang sudah rusak, yang mungkin kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, yang membuat jiwa kita menderita, jiwa kita sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Manusia mungkin melihat hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Mari percaya kepada firman-Nya. Jangan percayai apa yang bukan dari firman Tuhan. Melatih diri setiap hari hanya mempercayai firman, dan hidup kita yang dituntun oleh firman. Kita akan hidup di dalam jalan kebenaran, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Selamat memulai hari ini yang sudah sementara menjalani hari ini. Isilah hari ini dengan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, mau di rumah nyetrika, mau di rumah cuci piring, ngepel, lakukanlah yang terbaik. Mau di kantor, lakukanlah yang terbaik. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.